Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Timnas Vietnam U23 di laga perdana Grup A SEA Games 2021 Vietnam. Bertanding di Stadion Fitri, skuad Garuda Muda kalah telak 0-3 atas Vietnam. Gol Vietnam tercipta di paruh kedua pada menit ke-54 lewat Nguyen Thanh Linh. Hung Dudo mencetak gol kedua pada menit ke-74 dan gol Dolivan menit ke-84 mengunci kemenangan Vietnam atas Indonesia. Dengan hasil ini, skuad Garuda Muda harus meraih kemenangan saat bersua Timor Leste pada laga kedua yang berlangsung 10 Mei mendatang guna menjaga asal lolos dari Grup A SEA Games 2021 Vietnam. Baik, kita langsung bahas kekalahan Timnas Indonesia. Sayang sekali kalah 3-0 dari Vietnam. Kekalahan telak di laga pertama SEA Games 2021. Semoga saja motivasi dari para pemain tidak turun, tidak down, dan bisa bangkit lagi di laga berikutnya. Kang Jalu, apa evaluasi ini dari laga pertama menghadapi Vietnam? Banyak sih evaluasinya. Ya. Yang jelas kalau saya melihat bahwa ada beberapa posisi terutama strategi terutama dalam pertahanan yang menurut saya ini yang sangat mudah dieksploitasi ya. Transisi negatif pemain ketika menghadapi serangan Vietnam terutama pada babak kedua itu menurut saya yang membuat lini belakang kelabakan. Terlihat dari proses 2 gol pertama yang tercipta ya, bagaimana perubahan gaya permainan Vietnam dengan switch side ini yang sering membuat keder pertahanan Indonesia, dan beberapa kita lihat juga dari beberapa pemain tidak dalam on possession ya kita. Nah ini contohnya ketika proses terciptanya gol ada banyak ruang kosong yang sangat bisa mudah dieksploitasi oleh para pemain Vietnam ini yang membuat Indonesia mengalami kekalahan mencolok pada laga kali ini. Oke, kita lihat di sini statistik Vietnam menghadapi Indonesia, skornya 3-0. Penguasaan bola kalah jauh, terlihat jelas 61%, 39%. Tembakan ke gawang. Ini yang paling menurut saya paling menyedihkan. Karena itu baru ada sekitar menit 83 pada 87 itu pun tendangan Witan Sulaiman yang sangat lemah di kaki kanan ya. Iya, itu sangat lemah ya. Ini menurut saya kekalahan 3-0 ini kalau kita lihat ini ya memang wajar. Vietnam tampil begitu luar biasa pada laga kali ini melawan Indonesia. Iya, tembakan ke gawang kita hanya 1 tadi yang disebutkan oleh Kang Jalu. Ini apa nih? Faktor apa yang membuat kita sepertinya kalah dalam possession bola, kalah jauh lah dari skema yang diterapkan oleh Park Hang-seo di Vietnam? Apakah memang karena di awal kita dikasih lapangan latihan yang jelek atau seperti apa? Ya kalau itu sih harusnya bagaimanapun mentalitas bertanding ya. Kita nonton film Rocky juga dikasih lapangan bertanding yang jelek bisa menang juga lawan Ivan Drago kan di Rocky 4. Enggak, ini ini analogi aja ya. Tapi menurut saya ini memang permasalahannya udah sangat besar ya. Tidak bisa menyalahkan satu tim atau menyalahkan Sintayong aja sih. Ini merupakan permasalahan kolektif dari sepak bola nasional. Tapi kalau untuk fokus dalam persiapan ini kita lihat bagaimana para pemain tidak menunjukkan performa terbaiknya, terutama lini tengah. Kita lihat mengapa hanya ada 1 serangan. Ya, kalau saya melihat bahwa trio gelandang Timnas pada babak pertama mungkin tampil baik, tapi pada babak kedua lihat ketika Vietnam tampil lebih jeli, lebih cerdas, Ricky Kambuaya tidak menunjukkan performa terbaiknya. Kemudian Mark Klok sebenarnya yang sangat diharapkan. Sempat mendapat sorotan juga tadi. Tapi ya ini yang mendapat sorotan. Tapi kalau kita melihat, memang fungsinya dia menjadi ganda pada laga kali ini. Dia seringkali posisinya sebagai pemain nomor 6 membackup untuk pemain 2 fullback yang menurut saya kerap out of position. Wajar apabila kemudian aliran bola ke depan yang diharapkan oleh Marco tidak terjadi karena Marco sendiri tugasnya menjadi tugas ganda. Jadi menurut Anda sektor fullback masih lemah ini? Bisa dikatakan lemah ya. Mungkin Rio juga demam panggung ya karena baru, tapi ya ini bisa menjadi salah satu perhatian dari Sintayong untuk dikoreksi menjelang laga berikutnya. Kalau catatan dari Firzi apa nih? Iya, 0-3 kalau tadi saya coba cek datanya itu adalah kekalahan terbesar kita di laga pembuka SEA Games sejak turnamen pakai format U23 ya, dari tahun 2001 gitu. Emang tahun 2015 itu kita juga kalah, kita kebobolan 4 waktu itu lawan Myanmar, tapi kita bisa nyetak 2 gol. Setelah itu edisi berikutnya kita menang sekali lawan Thailand di laga pembuka, terus kemudian ketemu lagi Thailand, kita main seri. Untuk kita langsung kalah 0-3 ini ya berat sih, pasti untuk para fans juga berat. Tadi media sosial juga rame, tadi yang udah Kang Jalu katakan juga performa Mark Klok jadi sorotan. Tapi lebih karena dia harus membantu beberapa sektor bertahan yang
kurang bisa di cover oleh pemain-pemain lainnya, Reza. Dan kita juga lihat tadi kita lihat statistik tembakannya memang masih jauh. Oke. Padahal di edisi SEA Games yang terakhir kita itu kalau tidak salah nyetak 21 gol, salah satu yang terbanyak di turnamen. Wow. Top scorer kita Osvaldo Hai 8 gol, top scorer turnamen juga. Jadi memang ada banyak yang harus dibenahi menjelang pertandingan kedua kita, terutama transisi bola tadi, karena tadi kita lihat Coach STY pada tengah babak dia menarik keluar Rahmat Irianto untuk masukkan Syahrian Abimanyu. Ya. Harapannya memang agar transisi menyerang kita, vertikal kita lebih bagus, tapi tadi kita anak-anak dapat beberapa kali kesempatan untuk melakukan counter attack cepat, tapi akhirnya digagalkan. Ya sialnya Vietnam ini juga berani main rada keras gitu. Dan mungkin pastinya. anak-anak tadi kepancing sedikit karena Irianto tadi kita lihat juga melakukan satu challenge tackle tinggi yang bola udah fluid sebenarnya, fluid wasit pada babak pertama. Mungkin itu juga sebab dia diganti pada babak kedua untuk Abimanyu. Tapi lagi-lagi transisi serangan kurang berfungsi optimal. Kita struktur tim ini nggak bisa memaksimalkan potensi dari Saldi Ramdhani babak pertama dan juga Egy di kiri dan kanan gitu. Jadi memang structurally emang ada masalah yang harus dibenahi ini jelang pertandingan kedua. Iya, jadi artinya memang evolusinya banyak sekali ya. Seperti yang dikatakan oleh Kang Jalu tadi, PR-nya ini masih banyak sebenarnya nih untuk membenahi tim ini ya. Betul ya, PR-nya ya selain itu ya kita juga lihat beberapa pemain pun datang dalam kan ini bukan agenda bukan agenda FIFA ya, dalam arti jadi ada beberapa pemain yang datangnya mepet ya ke timnya ini. Ada yang mau pergi juga. Enggak, kita lihat beberapa pemain yang main di luar baru bergabung hanya beberapa hari sebelum ini yang memang wajar apabila kemudian Sintayong tidak memasukkannya sebagai pemain starter ya. Kita lihat pada babak kedua yang tentu harapannya memberikan kontribusi terbaik, namun ternyata mereka seolah belum panas. Dan juga beberapa pemain juga kalau kita melihat tidak dalam performa terbaiknya, terutama ya kalau saya memberikan catatan ada Ricky Kambuaya di tengah yang soalnya diharapkan bisa menjadi tandem bersama Mark Klok, ternyata tidak menunjukkan performa terbaiknya. Wajar apabila kemudian Sintayong mengambil dan juga mengubah taktik pada babak kedua. Karena publik pasti mengharapkan Ricky yang kita kenal tuh Ricky yang di Piala AFF ya. Itu kan monster banget, energi. Sentuhannya seperti hilang begitu ya. Betul, dia nggak berfungsi dengan baik di sistem ini. Tadi Kang Jalu juga udah bilang beberapa pemain datang dan pergi di squad ini saat turnamen jalan gitu. Karena habis ini Sadil akan balik ke Sabah FC. Jadi pergi dia ya? akan absen 2 pertandingan, iya sampai hingga akhir grup kalau nggak salah dia akan main lagi semifinal. Sedangkan Asnawi kabarnya tadi Sintayong ngabarin akan datang setelah tanggal 7. Elkan juga setelahnya lagi. Jadi komposisi squad ini akan berubah-ubah. Entah kenapa nggak bisa settle dari awal. Kenapa harus berubah-ubah dalam formasi seperti ini, karena kita udah tahu dari awal Sabah ini udah menolak Sadil untuk main di SEA Games, tapi tetap aja di bawah. Jadi ya benar kohesivitas tim ini yang masih harus jadi permasalahan yang harus dipecahkan. Oke, tentunya Sintayong melatih Indonesia ini harus bisa membawa filosofi tersendiri kan untuk permainan sepak bola timnas Indonesia senior maupun di level junior. Mungkin ini menjadi PR tersendiri juga untuk Sintayong ya. Iya. Mungkin ini satu-satunya pelatih yang ngurusin tim senior juga, tim junior juga. U17 sampai senior ya. Ini memang menjadi, ini harusnya memang tidak bisa seperti ini ya untuk seorang pelatih tim nasional, karena pasti fokusnya dia sangat terpecah-pecah, termasuk ketika persiapan menjelang SEA Games pun banyak terkendala kan, yang menurut saya ini ketika Vietnam banyak melakukan jadwal uji coba sementara kita sempat terganggu dan juga fokus dia tentang pemilihan pemain. Ya menurut saya Sintayong sebenarnya ketika melatih tim nasional terbukti di Piala AFF ya, menunjukkan performa terbaiknya, tapi di level U23 apakah dia tidak fit into di Piala Timnas U23, tapi setidaknya kalau saya melihat laga pertama ini memang tidak menunjukkan siapa Sintayong sebenarnya, tapi saya berharap pada 3 laga ke depan Sintayong bisa mengubah tim ini menjadi tampil lebih baik, dan dengan harapan tentu saja emas mungkin kita nggak usah pikiran terlebih dulu lah Mas, tapi setidaknya bagaimana lolos dari grup ini dulu, karena bukan hanya kemenangan kemenangan pada 3 laga sisa, tapi juga dengan skor yang sangat telak, karena kita lihat Filipina punya modal yang cukup bagus pada laga pertama ini. Yang jelas kita tetap percaya proses ya, Kang Jalu ya. Tapi juga pastinya kalau kita bicara soal sepak bola Vietnam dan juga Indonesia, sebenarnya sepak bola Indonesia ini tertinggal berapa tahun sih dari Vietnam kalau dilihat dari segi permainan ini? Kang Jalu jangan dijawab dulu, nanti kita bahas saat lagi, tetaplah di Soccer Time.